Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Hendrawati Hartini Kasing, NPM 20302117, semester 3, jurusan Akuntansi Pajak A dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia atau STPI. Transaksi keuangan sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu beberapa prinsip akuntansi. Salah satunya adalah yang terkait dengan pencatatan akun. Pencatatan akuntansi ini terbagi menjadi dua, yakni akun nominal dan akun real. Akun real adalah suatu kelompok akun yang ditulis dan juga dilaporkan dalam neraca keuangan di dalam setiap laporan keuangan. Dalam proses pencatatannya, kelompok akun real mempunyai saldo yang permanen atau tetap. Itu artinya jumlah saldo tersebut mempunyai nilai yang tetap dalam suatu periode waktu tertentu selama perusahaan. Akun yang termasuk dalam akun real adalah kelompok aset, kewajiban, dan juga modal perusahaan. Yang berikutnya akun nominal atau nominal account atau juga disebut akun sementara adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan. Dalam proses pencatatannya, akun yang dikategorikan sebagai akun tertutup ini ditulis dengan tanpa jumlah saldo. Akun nominal ini terdiri dari pendapatan, beban, dan dividen. Kecuali untuk dividen, akun-akun tersebut muncul pada laporan laba rugi. Yang berikutnya, jenis akun real dan nominal. Untuk akun real terdapat 3 kelompok, yakni harta atau aktiva, hutang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas. Harta atau aktiva dalam suatu perusahaan umumnya terbagi lagi menjadi kas, deposito, dan juga piutang perusahaan. Akun yang terdapat dalam kelompok harta berfungsi sebagai alat utama yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang berikutnya itu hutang atau kewajiban. Kelompok akun hutang adalah suatu akun yang terdapat dalam kelompok harta berfungsi sebagai alat utama yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang berikutnya itu hutang atau kewajiban. Kelompok akun hutang adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Itu artinya hutang akan terjadi atau dicatat ketika perusahaan sudah menggunakan barang atau jasa lebih dulu. Sedangkan akun modal atau ekuitas adalah total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Akun ekuitas ini diperoleh dan juga dicatat dalam wujud tanah, uang, bangunan, atau bentuk lainnya yang dimiliki perusahaan. Untuk akun nominal, di dalam akun nominal itu terdapat 2 akun. Yang pertama akun pendapatan dan yang kedua akun beban. Untuk akun pendapatan adalah akun yang di dalamnya terdapat penambahan jumlah aset dari kegiatan dan juga operasional perusahaan. Akun pendapatan terbagi menjadi 2 jenis, yakni pendapatan operasional dan juga pendapatan lainnya. Yang berikutnya beban. Beban adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan perusahaan. Contohnya adalah biaya penjualan, perlengkapan perusahaan, dan berbagai beban lainnya. Akun beban pun terbagi menjadi 2 kelompok, yakni beban pendapatan dan beban lainnya. Tujuan pengelompokan akun yang pertama untuk membedakan setiap akun, yang kedua sebagai sumber informasi, dan yang ketiga untuk melihat pertumbuhan aset. Terdapat beberapa perbedaan dari akun real dan nominal. Yang pertama, akun nominal adalah akun yang selalu dimulai dengan saldo 0 dan juga diakhiri dengan saldo 0. Sedangkan saldo dalam akun real tidak akan bisa kembali pada angka 0 di tahun fiskal berlangsung. Akun real yang pada tahun lalu juga bisa diteruskan ke tahun fiskal selanjutnya. Perbedaan selanjutnya dari kedua akun ini adalah pencatatan akun. Akun nominal dimasukkan dalam laporan laba rugi,
yakni akun untuk mencatat pengeluaran, laba, pendapatan, dan juga kerugian perusahaan. Sedangkan akun real dicatat di dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan, yakni akun yang berguna untuk mencatat kewajiban, ekuitas pemilik, dan juga aset perusahaan. Setiap tahun anggaran, saldo yang terdapat di dalam rekening akun nominal bisa dipindahkan ke akun real untuk melakukan perubahan bersih selama tahun buku. Itu artinya, aturan pada akun nominal dapat disetel ulang pada angka 0 dan saldonya bisa diteruskan ke akun real. Pencatatan yang ada pada entry di dalam akun nominal harus sesuai dengan entry jurnal terkait waktu dan juga tanggalnya. Sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan dalam bentuk nominal dan real. Yang pertama, laporan keuangan dalam bentuk nominal. Laporan keuangan dalam bentuk nominal biasanya dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Tujuan membuat laporan laba rugi. Yang pertama, sebagai perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Yang ketiga, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Dan yang keempat, untuk memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban dan atau biaya perusahaan. Manfaat laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, menilai risiko. Yang keempat, tolak ukur perusahaan. Yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Dan yang keenam, sebagai profil perusahaan. Yang berikutnya, laporan keuangan untuk akun real. Biasanya dimasukkan dalam laporan posisi keuangan, juga disebut sebagai neraca. Melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan memberikan informasi tentang sifat dan jumlah dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas atas sumber daya neto. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kesimpulannya, dengan adanya penjelasan di atas, bisa kita ketahui bahwa akun adalah suatu keterangan yang digunakan agar bisa mewakilkan berbagai transaksi finansial yang tertulis. Dalam kegiatan operasional bisnis, akun tersebut dibedakan menjadi akun real dan akun nominal. Akun real adalah sekelompok akun yang ditulis dan dilaporkan dalam bentuk neraca di dalam setiap laporan keuangan perusahaan. Sedangkan akun nominal adalah akun yang transaksinya ditulis dalam laporan laba rugi. Pengelompokan akun dilakukan dengan berbagai tujuan. Di antaranya adalah agar bisa membedakan setiap akun sebagai sumber informasi penting dan untuk memantau perkembangan aset milik perusahaan. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya selama presentasi. Mohon saran dan kritik yang berguna bagi saya. Sekian dan terima kasih.